Nah, di sini kita tidak berusaha untuk menggiring opini atau apapun, karena kalau kamu nonton episode-episode sebelumnya, banyak juga yang saling tidak setuju, banyak yang setuju. It's okay untuk menunjukkan bahwa setiap orang boleh berpendapat tanpa harus bermusuhan. Kamu siapa dan ngapain? Saya sebenarnya kru nih Mbak, cuma biar penuh aja nih kan, karena goal karena berempat, bangkunya harus isi 4. Oh gitu. Tapi nanti fungsinya? Ya diam aja di sini. Oke. Pajangan. Sebut dong, kamu sebut nama nggak tadi? Sebut ya? Nama saya belum. Kita harus udah ngerti, oh kayak gini ke depannya nih, kayak gini 10 tahun kemudian nih, nggak bisa nih kalau kita santai-santai aja. Kita harus benar-benar kerja keras gitu untuk bisa punya kehidupan yang lebih layak. Tapi kalau harganya, plafon pembiayaan yang dinaikkan, itu yang akan jadi problem baru. Yang kemarin aja misalnya nggak terjangkau dengan oleh masyarakat, terutama yang bekerja sebagai pekerja informal, apalagi kalau dinaikkan gitu. Ini kok host yang baru. Ini, hari ini kasih, untuk hal yang beda nih, hari ini Gian akan menjadi host. Lanjutkan. Terima kasih host saya Melanie. Oh, dia nyuruh saya buka karena memang pengen ngucap kalimat itu ya. Iya. 4 babak kali ini ditemani dengan Mas Sunardi dan Mbak Tiara. Ya. Apa sih tema yang dibahas hari ini? Nanti akan Kamil kasih tahu, enggak ya? Aku Kamil kasih tahu. Siapin dulu dong waktunya. Oke, saya jadi Gian ya. Iya, Oke, boleh dong waktunya disiapin 4 menitnya di papan. Oke, pokoknya nanti kalau udah dengar suara tet itu artinya udah 10, 9, 8 sampai 1 dan itu akan saya hentikan. Oke. Nah, silakan. Jawab, Kalau dulu begitu nih. kelihatan bisa kelihatan ya. Aduh, gini dong. Gini caranya kayak gue dari tadi. Oh, gini ya. Iya. Aduh. Rumah, tanah itu kan jadi permasalahan yang besar di negeri Indonesia ini. Banyak yang nggak punya rumah, banyak yang homeless gitu kan. Nah, pertanyaan nih, kan ada 12 juta kakak ternyata yang belum punya rumah. Itu yang terdaftar. Belum yang terdaftar Kamil ya? Iya, karena belum kita yang terdata. juga masih berantakan nih. Problemnya itu kenapa sih kok banyak nih sebesar 12,7 juta kartu keluarga ini belum punya rumah? Problemnya kenapa nih? Kepala keluarga? Iya. Kok kartu keluarga? Kepala keluarga. Kepala keluarga yang ada di kartu keluarga Kamil. Iya, betul. Iya benar. Boleh dimulai? Boleh dimulai? Oke. Silakan. Iya, problem tanah, rumah ini kan salah satu problem yang akan terus terjadi terutama di daerah-daerah metropolitan perkotaan gitu ya. Kalau di daerah pedesaan itu biasanya urusannya adalah konflik tanah dan lain-lain gitu. Nah, konflik kepemilikan tanah ya. Konflik kepemilikan tanah gitu. Nah, terkait dengan banyaknya masyarakat kita yang belum memiliki rumah gitu ya. Ini kan problemnya kalau di perkotaan tentu lahan yang terbatas. Nah, semestinya memang pemerintah itu kalau kita melihat di beberapa negara, nggak usah jauh-jauh lah gitu, di Malaysia, di Thailand, itu rumahnya kan bukan rumah tapak lagi yang dibangun, tapi sudah rumah tingkat atas gitu ya. Namanya ke atas tuh ya. Kayak apartemen. Rumahnya ke atas. Apartemen. Jadi itu kan bisa menjawab salah satu kebutuhan itu di kota metropolitan. Kalau di daerah metropolitan, di kota-kota besar. Kalau di daerah pedesaan itu sebenarnya lahannya ada, tapi secara ekonomi mungkin mereka tidak punya kemampuan untuk membeli tanah, menyediakan rumah dan lain-lain. Jadi itu saya kira yang harus kita jawab sama-sama gitu, bagaimana kemudian dari sisi pemerintah bisa menyiapkan. Kalau pemerintah kan sekarang punya program penyediaan 1 juta rumah untuk masyarakat gitu ya. Tapi kan itu rumah subsidi tuh ya. Rumah subsidi. Tapi itu kan sampai sekarang belum terrealisasi ya. Yang kedua, rumah subsidi itu problemnya lokasinya jauh-jauh, Mbak. Betul. Kalau kita misalnya di Jakarta nih, daerahnya tuh di ujung, iya. Ujung Jawa Barat tuh. Di daerah Bojong ujung Kenyot. Depok Gue demen banget ngomong Bojong Kenyot apa ya? Bojong Kenyot. Dan itu yang agak sulit diakses gitu ya. Nah. Kemudian mungkin problem ketiga adalah dari sisi pembiayaan rumah gitu, dan ini saya kira terutama dari kalau misalnya keluarga-keluarga muda gitu yang baru menikah, itu pasti akan selalu menjadi problem yang akan mereka terus hadapi. Kalau soal
perumahan. Mungkin itu kalau dari saya. Ya, menurut Mbak Tiara, problem terbesarnya banyak 12,7 juta kepala keluarga yang belum punya rumah nih, kenapa Mbak Tiara? Karena penghasilannya, Mas. Jadi penghasilan kayak anak milenial seperti Tiara itu rata-rata kan sekitar UMR-nya aja ya 4 jutaan. Nah itu kita makan, terus kontrakan, terus gaya hidup kita di kota gitu kan. Itu untuk nabung itu sulit sekali gitu kan. Terus yang kemudian kalaupun kita misalnya KPR itu kan 25 tahun sampai hampir 40 tahun gitu kan. Keburu kita udah beranak pinak juga gitu, bayaran juga Kucing belum. kali Mbak. Oh ya, Beranak pinak. Kelinci, dia salah ya, beranak salah ya. pinak. Oh, maaf. Jadi keburu kita sudah harus lama banget gitu kita cicilannya gitu. Kayak, aduh yaudah nanti aja deh. Kayak kita belum tentu kan kalau kita kerja bakalan kerja di situ aja. Kadang kan bakalan bisa pindah-pindah kerjaan. Kadang kita nggak cocok juga di lingkungan kerja gitu. Jadi banyak anak muda ataupun yang seumuran saya ataupun di atas saya memutuskan yaudah nanti aja lah, mendingan kita ngontrak aja gitu, mendingan kita ngekos aja daripada harus memikirkan beban yang sangat panjang kemudian hari gitu. Kalau misalnya di desa, karena emang ibaratnya emang ada lokasi tanah dan sebagainya, emang balik lagi ke orangnya yang belum ada pekerjaan tetapnya dan lain-lain gitu. Mas. Tapi habis. Iya. Habis kan? Sorry, habis waktunya. Oke, 4 menit. Saya lupa saya co-host hari ini. Aduh, pertanyaan kedua udah siap, coba 4 menit Udah siap 4 berikutnya menit? untuk Bapak Iya. berdua. Jangan jiwa co-hostnya juga gitu Oh aja. iya, Kamel aja berarti ya? Ya, Oke. 4 menit berikutnya. Oke, pertanyaan Tadi ini kan problemnya udah disebutin nih sama Mas dan Mbak. Katanya bisa dipecahkan dengan program subsidi rumah murah. Iya, KPR. Tapi kan rumah murah itu kan harus pakai KPR. KPR ini ketika yang freelance, yang kerjanya seniman, atau yang wira swasta yang baru mulai UMKM itu kan nggak punya slip gaji. Benar. Kadang rekeningnya juga nggak bagus. Nah itu solusinya gimana biar bisa punya rumah murah ini? Oke, silakan dimulai. Kalau misalnya saya pribadi gitu ya Mas, menyarankan sih nggak usah diambil dulu lah untuk yang subsidi dari pemerintah walaupun murah gitu kan, tapi kan jangka waktunya kan panjang banget ya. Mendingan kita nabung, kita nabung terus kita beli di kampung aja gitu. Kita nabung, kita beli di kampung aja gitu. Tapi Karena kalau pekerjaannya di kota? Pulang kampung dong. iya, jadi karena gini Mas, harga tanah di Jakarta, tanah di Tangerang, tanah itu mahal banget gitu kalau kita Bukannya jadi 2 kali Mbak kalau beli tanah situ, Betul. tapi di kotanya juga ngekos apa itu ngontrak maksudnya gitu. untuk kita hari tua Mbak. Oh, berarti hari tua. Iya. Jadi investasi hari tua. selama di kerja di Jakarta kita ngontrak dulu. Iya, kita ngontrak dulu aja, kita cari yang murah-murah gitu. Karena kalau misalnya ada KPR dari pemerintah, tapi kita tidak punya gaji tetap gitu kan, itu nanti kesulitan di kitanya juga Tapi bayarnya. kalau sebenarnya ini ada mampu, tapi kita tidak punya rekening, itu kan masalahnya di situ. Ketika kita kerja freelance, gaji kita sangat oke, tapi kita nggak punya slip gaji. Sementara untuk mencicil itu kita harus punya slip gaji, iya, kepastian gaji itu. Kalau misalnya dari pribadinya emang mau, kita tinggal daftar aja ke banknya gitu loh. Tinggal diajuin aja gitu. Kita pengen ngajuin KPR dan tinggal minta aja ke perusahaannya. Karena kan slip gaji itu bisa dibuat kan, gitu. Bisa diminta dari perusahaannya sendiri gitu Mas. Tapi ini kita bicara tentang Freelance. anak-anak sekarang justru milenial kan udah nggak mau untuk kerja kantoran. Iya, Mereka usaha freelance, sendiri. Jadi benar. emang masalah atau orang yang nggak mampu itu nggak punya slip gaji, itu syarat paling utama deh untuk ngajuin KPR. Pertama itu slip Slip gaji, gaji, iya. rekening itu nggak ada. Gimana, Mas? Gaji, ada rekening listrik, Nah, itu betul. dan lain-lain Kelengkapan gitu lain-lainnya. yang- Nah itu justru mereka nggak punya, jadi nggak bisa ngajuin. Gimana menurut Mas? Kalau menurutku memang itu yang kalau namanya subsidi, Mbak Melani dan Mas, Iya. kalau namanya subsidi memang harus dipermudah, baik dari sisi persyaratannya maupun dari sisi yang lain. Termasuk misalnya ini kan problem soal kerja informal ini kan masih yang belum diakui oleh sisi perbankan kita. Iya, betul. benar. Jadi memang itu yang dari sisi pemerintah harus mencoba membuat regulasi bagaimana kemudian pekerja-pekerja informal ini juga bisa mengajukan kredit pembangunan Perbankan. rumah, terutama rumah-rumah subsidi. Iya, benar. Jangankan pekerja di ini ya, di kota-kota besar seperti kita di Jakarta, satu rumah nelayan, Mbak, itu kan mereka juga mengalami hal yang sama. Iya, susah juga. Ketika membangun perumahan nelayan, sementara kalau mereka mengajukan
pinjaman ke perbankan, mereka nggak punya slip gaji. Betul. Nelayan itu kan nggak punya apa-apa gitu. Jadi, tapi di beberapa daerah saya lihat perbankan itu mempermudah nelayan-nelayan itu untuk mereka bisa menempati rumah-rumah nelayan yang itu subsidi gitu. Nah, kenapa kemudian kalau di sektor informal seperti nelayan, rumah-rumah nelayan itu bisa dilakukan? Kenapa kerja kreatif? Misalnya yang apa YouTuber, selebgram gitu ya, yang kemudian mereka penghasilannya memang nggak pasti tapi ada gitu, itu yang harus diakomodir oleh perbankan. Tapi kan Mas, kan subsidi pemerintah bagi yang nggak mampu Mas. Jadi kalau misalnya YouTuber itu kan dia banyak, ibaratnya penghasilannya kan ada gitu kan. Jangan ngambil subsidi ya. Iya benar. Jangan ngambil subsidi. Benar. Jadi makanya pemerintah itu emang tadi pekerja informal gitu ya. Pekerja informal itu kan yang tidak bekerja di kantor, yang tidak tercatat sebagai orang kantoran. In general ya. Iya, jadi itu mereka bisa lakukan. Iya. Gitu. Nah, saya kira perbankan ya. Habis ya lupa. Habis. Ya. Oke. Pertanyaan ketiga bisa langsung disambung nih Des. Iya betul. 4 menit berikutnya? Ya 4 menit berikutnya. Bisa ikutin ya. Masih takut ya. Masih nggak enak. Masih nggak enak hati. Pertanyaannya. Berarti kan semua orang harus punya rumah dong. Mau yang kelas bawah, kelas atas. Tadi kan kata YouTuber ada yang informal juga. Nah, penting nggak sih punya rumah itu? Kalau pentingnya kenapa? Kalau nggak penting ya kenapa? Penting. Silakan dimulai. Pasti penting lah ya. Kalau menurut pasti penting. Iya. Gitu. Tempat tinggal itu, bahkan kalau kita misalnya bicara hak-hak warga negara gitu, itu kan tempat tinggal itu salah satu hak warga negara yang harus disediakan dan dipenuhi oleh pemerintah gitu. Tapi tanah, air, udara juga teorinya. Nah, itu kalau maksudnya dari sisi konstitusi kita memang mengatur itu. Maka kemudian turunannya apa? Pemerintah harus membuat program-program yang bisa masyarakatnya mengakses tempat perumahan atau tempat tinggal yang layak huni gitu ya. Kalau misalnya di Jakarta, kalau kita memang mengusulkan karena lahannya terbatas, itu bentuk perumahannya bukan lagi rumah tapak tapi rumah flat yang bisa dibangun. Kalau punya rumah kayak di apartemen gitu, namanya kita punya rumah nggak sih? Punya gedung aja sih, karena kan kita hak guna bangun. Iya. Hak guna bangun tuh, kita nggak punya tanah. Iya, kita nggak punya hak guna bangunan. Hak guna bangun. Bangunan. HGB iya. Tapi hak tanahnya nggak ada. Kita nggak punya. Ya lanjut aja. Iya, silakan Mas. Apakah itu berarti kita punya rumah kalau tinggal di flat itu? Enggak dong. Menurutku punya tempat tinggal yang layak gitu, daripada kemudian kalau bahasa Mbak Tiara tadi kontrak, kan sebenarnya sama aja gitu. Lebih baik kemudian, kalau saya prinsipnya begini, kalau sekalipun mencicil perumahan misalnya gitu, itu anggap saja kita sedang mengontrak 20 tahun ke depan. Tapi 20 tahun itu artinya ketika selesai cicilan itu, kontrakan itu sudah berubah jadi kepemilikan gitu, bukan lagi seumur hidup kita harus kontrak. Dan kalau misalnya akan terus mengontrak dan punya anak misalnya, itu kan nanti juga dampaknya juga buat kehidupan anaknya gitu. Ya, Mbak. Kalau rumah itu penting ya Mas. Karena anak milenial kan home sweet home gitu ya. Home sweet home. Ya kan? Jadi nanti kita tua mau kemana gitu kan. Kalau nggak punya rumah nanti masa kita di panti jompo sih. Tapi tadi kata Mbak ngontrak dulu. Ya kan, maksudnya gini Mas, kita nabung ya kan, kita nabung, abis itu kita beli rumahnya jangan yang di perkotaan, yang kita sesuai budget kita gitu. Untuk ke depan, daripada kita KPR gitu kan, yang harus 25 tahun untuk menanggung beban. Sedangkan kan banyak anak-anak milenial itu kan sandwich ya, jadi kan kita harus ngasih orang tua, kita harus di bawah kita harus kita tanggung gitu kan, jadi tengah-tengah gitu kan. Jadi kita semampu kita beli, semampu kita tabung, terus nanti pas waktu udah kekumpul kita beli untuk masa tua kita. Karena kalau nggak ada rumah, kita mau kemana gitu loh, karena kita berkumpul ya di rumah gitu. Jadi menurut Mbak ngontrak dulu, nabung, tapi ntar inflasi gitu. Oh enggak ya? Kok inflasi?
Ya kan Bisa nabung kan jadi. inflasi kan. Bisa jadi. Iya Bisa kan? jadi. Ya benar-benar bisa jadi kayak gitu. Pokoknya kalau untuk anak milenial, ayo kita nabung biar kita bisa punya rumah. Gitu. Cicilan yang harusnya apa tuh Kak namanya? Biaya Berapa sih sebenarnya kontrakan. cicilan? Dan cicilan biaya kontrakan itu berapa sebenarnya? Tergantung, Mas. Kan Untuk misalnya anak milenial? anak milenial itu kalau 8 dari 500 sampai 1 juta cicilan sebulan. Cicilan? Mm-mm. Ada nggak rumah yang segitu? Kalau Ada sekarang tapi kayaknya 60 tahun loh KPR. Bisa, itu kan Ada tergantung nggak? DP, 500 tergantung cicilan juta. Atau bulanan. DP-nya gede dulu gitu. Oh, iya. Tapi cicilan jadi sejuta. Gitu. Gak dapet lah. Ya waktunya habis. Terus. Ayo lanjut. Jadi Ya, pusing serius, ya. yang terakhir kayak lebih baik Kamel nih, karena kan Enggak. conclusion babak keempat. Oh ini yang keempat nih. Keempat ya? Ini pertanyaan keempat. Keempat. Babak keempat kan? Menitnya lagi boleh dipasang. Ayo. Benar ya babak keempat ya Kamel? Iya. Oh ini oke nih Kamel. Ngomongin tadi kan rumah subsidi, ya rumah subsidi itu katanya akan naik nih targetnya. Baru Di diumumin. info. Baru diumumin nih Kak, targetnya ya ditargetkan sama pemerintah harus naik karena kan Biasanya kalau nggak ada yang protes naik tuh Pak. Kecuali yang protesnya kenceng nih cek ombak dulu. Biasanya kalau nggak ada yang protes naik, anggap aja naik. Kasih water dulu ya. Iya, asli. Iya. Nah terus rumah makin dikit, tanah makin dikit, berarti ini harus apa sih nih kita nih sebagai rakyat? Terus ledakan penduduk ini kan nggak bisa dibarengin dengan kualitas hidup yang baik ya. Nah ini harus gimana? Ya rakyatnya, pemerintahnya. Silakan Mbak Tiara duluan. Kalau misalnya Atau ada tambahan Kamel? Kok udah not? Belum kan Kamel nanti. Ada tambahan Kamel? Ya itu kali ya, mungkin orangnya beranak pinak nih. Tadi kan bahasanya Mbak beranak pinak. Orang kita juga masih nggak suka KB. Banyak anak banyak rezeki. Betul. Aku kasih tahu banyak anak banyak ongkos, mereka nggak percaya, gitu kan? Iya, tanah tidak bertambah. Iya. Yang punya duit bisa beli rumah berapa aja nggak ada aturan deh tuh. Lu cuma boleh, andaikan diatur kan lebih enak kan. Oke, satu orang cuma boleh beli 2 rumah atau apa kayak misalnya. Kayak dia bilang juga kualitas hidup itu Iya. tidak. Ini kita ngebicara tahun 2023. 2033 aja apa yang terjadi kita nggak tahu nih. Jadi urgent action ini apa gitu. Betul. Ya. Silakan. Mulai baru nih. Tet. Tet. Nah, kalau misalnya KPR tuh tadi naik ya, misalnya harga ini naik, terus kita sebagai generasi muda nih, ya kita harus pinter-pinter ngelola keuangan gitu. Jangan abis kerja nggak ada tabungan kayak gitu. Terus ya kalau misalnya kita nggak bisa dapat yang ada tanahnya, yang nggak apa-apa, kita seenggaknya kayak bisa yang tingkat tadi yang HGB aja. HGB. IHGB bener. Iya, bangunan doang. Ya kan? Bangunan Ya doang. bangunan aja Apartemen, gitu. apartemen. Seenggaknya kita tidak terlonta-lonta gitu loh. Jadi nggak punya sama sekali sampai umur 40 tahun kita belum punya tempat tinggal yang pasti gitu. Gitu sih. Jadi nanti kayak misalnya orang-orang kaya kan bisa beli banyak tuh. Terus kita yang miskin ya makin miskin gitu kan. Nah, itu harus pinter-pinter sekarang ngelola keuangannya gitu. Walaupun kita miskin tapi seenggaknya kayak saya nih, saya udah mulai nabung, keuangan itu mulai ditata kayak gitu. Nanti setelah saya menikah kan beda lagi nih, ada anak dan lain sebagainya itu kita harus udah ngerti, oh kayak gini ke depannya nih, kayak gini 10 tahun kemudian nih nggak bisa nih kalau kita santai-santai aja, kita harus benar-benar kerja keras gitu untuk bisa punya kehidupan yang lebih layak nanti ke depannya gitu sih Mbak. Oke. Dari Mas. Kalau saya sih kalau misalnya target ya, saya nggak tahu target rumahnya yang dinaikkan atau apa target pembiayaannya yang dinaikkan. Karena diturunin pun developer itu biasanya Rugi. amsyong Iya. tuh. Dia nggak Iya. bisa punya duit lagi buat diputer, barangnya nggak laku gitu kan. Jadi kalau target pembangunannya naik, kita apresiasi tentu gitu ya. Jadi kalau sekarang misalnya kalau tahun lalu misalnya itu targetnya 1 juta rumah, misalnya tahun ini jadi 2 juta rumah yang menyebar di berbagai daerah, tentu kita apresiasi pemerintahnya gitu. Tapi kalau plafon pembiayaan yang dinaikkan, itu yang akan jadi problem baru. Yang kemarin aja misalnya nggak terjangkau dengan oleh masyarakat, terutama yang bekerja sebagai pekerja informal, apalagi kalau dinaikkan gitu. Tapi kan harga-harga bahan naik juga Pak ntar. Nah makanya Tapi itu saya kira solusinya pemerintah juga harus menaikkan subsidi. Kalau yang sekarang misalnya subsidi misalnya dari anggaran APBN itu sekian triliun, saya kira seiring dengan kenaikan APBN kita juga biaya subsidinya juga harus naikkan gitu. Jadi mungkin bisa jadi
apalagi ini kan kita apa namanya, jumlah penduduk kita kan juga semakin tinggi. Semakin banyak. Ya, semakin Banyak tanahnya nggak berkembang biak Iya, masalahnya, tanahnya berkurang. segitu aja. Bonus demografi mungkin kita akan terasa di 2023 sampai 2045 puncaknya gitu ya. Kalau nanti misalnya pemerintahnya tidak mencoba menaikkan target rumah bersubsidi itu, bisa jadi nanti yang tidak punya rumah kan semakin banyak juga. Itu banyak gelandangan gitu ya? Makanya banyak orang yang kontrak. Jadi kalau kontrakannya semakin banyak juga dibangun, kalau enggak kan repot juga. Jadi menurutku Nanti kontrakan ke atas juga itu. Ke atas juga kontrakan. Sekarang kan Semua yang udah- atas, Bu. sekarang kan udah Kos-kosan mulai. ke atas, kos-kosan nggak lagi Ya, banyak, karena gitu, kos-kosan ke karena- atas. sekarang udah mulai Mbak. Iya. Jadi sudah 3 tingkat perumahan gitu ya. Kalau saya lihat di Depok itu bahkan sudah mulai ada yang 5 tingkat kontrakan itu. Iya. Nah, jadi saya kira targetnya harus dinaikkan dan besaran pembiayaan APBN-nya juga harus dinaikkan untuk memenuhi subsidi. Iya. PR-nya buat pemerintah berarti banyak. Yes, buat pemerintah. Siapa apa gua kalau nih? Sweet nih, kasih kesimpulan sweet. Hup, bah. Gua menang, berarti lo kesimpulannya. Gue lagi kayak. Kesimpulannya gini, punya rumah itu mahal. Ngontrak dibenerin juga sih, ngontrak iya. Asal gini, kalau kita ngontrak, kita sisihin untuk nabung. Tapi kan untuk menjaga nilai inflasi, kita investasi kemana yang bisa nggak tergerus inflasi? Ya bisa mungkin ke saham, kita yang blue chip nggak usah diambil, biarin aja, atau ke emas. Ketika nanti sudah terkumpul, bisa kita jual, karena kan tidak tergerus inflasi tuh, baru kita bisa beli rumah, gitu. Dan pastinya punya, kalau prinsip gue sih diajarin sama bokap nyokap ya, minimal kita punya tempat, nggak hujan deh, kita nggak Betul. punya, Iya. kita nggak punya apa-apa, Tempat minimal kita tinggal. punya tempat pulang. Itu jadi buat sekarang yang mungkin beruntung ya punya kerjaan yang lo bisa jajan tiap hari gitu. Jangan berpikir pendek yang gue mah bakal kerja di sini 3 tahun lagi, tenang aja, besok gue nabung. Jangan, Iya. karena banyak yang kepedean Iya. seperti itu gitu. Gue masih umur segini kok gitu. Jadi sementara tanah tidak bertambah, manusianya bertambah terus. Saya juga nggak kebayang sih Jakarta bakal jadi kayak apa 5 tahun lagi, nggak usah Betul. jauh 10 tahun deh. Iya. 5 tahun lagi aja tuh udah kayak apaan gitu. Pusing nggak? Pusing banget gitu. Jadi tapi yang Mbak bilang juga membeli rumah di daerah sendiri juga nggak apa-apa sementara kamu kerja di Jakarta. Betul. Iya. Karena secara harga pastinya masih lebih Murah. Lebih terjangkau. Lebih Iya, terjangkau. apalagi kerjanya UMR-nya UMR Jakarta, tapi belinya di sana gitu Iya, kan. Jadi itu ibaratnya. sebuah subsidi silang yang bisa dipikirin Iya. sih gitu. Cuman ya gitu deh. Yang penting udah dengar beberapa ide, solusi, masukan, semoga pemerintah juga dengar karena sebentar lagi akan makin banyak orang yang nggak punya rumah. Sekarang aja 12,7 juta kan. Iya. Itu yang tidak terdata. Mungkin Itu yang terdata. mungkin Iya, selain itu dari terdata pemerintah pindah ke IKN kali Mbak. Oh kan? doang. Yang ini gua nggak ikut-ikutan. Kita ketemu lagi di babak berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.